Informasi pertama, satu lagi medali bagi kontingen Indonesia di pentas Paralimpiade 2020. Atlet para tenis meja David Jacobs memastikan diri merebut medali perunggu setelah kalah di babak semifinal para tenis meja TT10. Prestasi itu mengulangi pencapaian David di Paralimpiade 2012. Harapan David Jacobs untuk melaju ke final para tenis meja TT10 di Paralimpiade Tokyo 2020 gagal tercapai. Dalam pertandingan semifinal yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Jepang, David dikalahkan pemain Prancis Matteo Bohias 2-3 dengan skor 9-11, 8-11, 11-3, 11-5, dan 8-11. David menjalani 2 pertandingan sekaligus pada hari ini. Pada pagi harinya, David harus melakoni pertandingan berat selama 5 game untuk menyingkirkan pemain Tiongkok Lian Hao di babak perempat final. Berselang beberapa jam kemudian, David harus menjalani pertandingan semifinal melawan Bohias. Merosotnya kondisi fisik menjadi salah satu penyebab tidak maksimalnya penampilan pemain berusia 44 tahun itu pada babak semifinal. Kekalahan itu mengakibatkan David gagal melaju ke partai puncak. Namun meski tumbang di semifinal, David berhak mendapatkan medali perunggu di pentas Paralimpiade 2020 Tokyo. David meraih perunggu bersama dengan Filip Radovic dari Montenegro yang dikalahkan Patrick Chonovsky. Keberhasilan David mengulangi pencapaian serupa yang ia torehkan pada Paralimpiade London 2012. Atlet para tenis meja TT10 David Jacobs berhasil meraih medali perunggu Paralimpiade Tokyo 2020. Ini adalah medali ketiga bagi Indonesia setelah sebelumnya Ninengah Widiasi dan Sabta Yoga Purnomo mempersembahkan medali untuk Indonesia. Dan kali ini kita akan berbincang langsung dengan David Jacobs langsung dari Tokyo, Jepang. Meski belum ada upacara seremoni pengalungan medali, David Jacobs sudah dipastikan meraih medali. Selamat malam waktu Indonesia, David. Malam. Ya, sebelumnya kami ucapkan selamat atas perolehan medali perunggu pada turnamen Paralimpiade kali ini. Ya, makasih. Baik, David kalah 2 set, menang 2 set, dan di set penentuan kalah. Padahal tinggal sedikit lagi. Sebenarnya apa yang terjadi di pertandingan tadi? Ya, halo David, bisa mendengar suara kami di studio? Ya, bisa diulang Mbak, tolong diulang Mbak. Tadi sempat kalah 2 set, namun kemudian menang 2 set, tetapi di set penentuan kalah, padahal tinggal sedikit lagi. Apa sebenarnya tadi terjadi di pertandingan tadi, David? Mungkin bisa diceritakan kepada kami. Ya tadi kalau saya lihat, pada saat saya kalah di set pertama dan kedua, itu saya maksudnya merubah pola permainan di set ketiga dan 4. Tapi pada saat set kelima agak monoton lagi sehingga lawan lebih berani menekan lagi. Akhirnya saya pas set kelima saya kalah. Baik, apapun yang terjadi tetap kami bangga dengan raihan medali perunggu yang diperoleh Anda, Bung David. Apakah medali ini memang sudah ditargetkan atau sebenarnya ini justru menjadi surprise begitu bagi Anda? Kalau dari NPC sendiri kan menargetkan medali perunggu untuk tenis meja. Cuman tadi pada saat saya sudah masuk semifinal ya pastinya ingin berusaha semaksimal mungkin untuk bisa masuk di final ya, tapi memang ternyata cuman sampai semifinal dan ya bersyukur pastinya kepada Tuhan dengan hasil ini dan tetap fokus mempersiapkan diri untuk tanggal 31 akan main bergu lagi bersama Komet Akbar. Baik, David, Anda cukup lama malang melintang di dunia para tenis meja. Sebenarnya bagaimana peta kekuatan para tenis meja dunia saat ini kalau Anda melihatnya? Kekuatannya sangat ini ya, maksudnya ya udah Paralimpik ini kan kelasnya udah memang dunia ya, semua lawan hampir semua merata kuat-kuat.
Jadi ya memang kita perlu latihan yang bagus. Selain itu pada saat pertandingan harus benar-benar mental kita harus siap, strategi, semuanya harus benar-benar prima ya kalau kita mau bisa mendapatkan medali di Paralimpik gitu. Bukan seperti event-event di ASEAN Para Games atau di Asia, ini level dunia ya, sudah benar-benar semua juga siap dan ingin mendapatkan medali, jadi kita harus benar-benar bisa melakukan yang terbaik kalau untuk di Paralimpik ini. Baik. Saat ini Anda berusia 44 tahun tapi masih berprestasi di tingkat dunia di Paralimpiade 2020 ini. Apakah kemudian David, Anda masih memiliki mimpi untuk di turnamen berikutnya di Paris 2024? Ya memang walaupun usia saya sudah 44 tapi saya masih memang rutin latihan karena NPC sendiri kan kita selalu melakukan pelatnas, jadi saya juga dengan usia ini saya tidak terlalu berpengaruh ya buat saya karena saya tetap latihan dengan rutin baik teknik maupun fisik. Tapi untuk bicara soal Paralimpik berikutnya itu kan kalau dari saya pribadi memang saya masih ingin main, tapi memang kan itu ada proses-proses untuk mencari poin ya untuk bisa lolos lagi ke sana gitu. Baik. Bung David, bisa dikatakan bahwa Anda saat ini memang sudah sebagai atlet senior gitu untuk cabur para tenis meja ini. Bagaimana Anda kemudian melihat regenerasi di cabang olahraga ini di Indonesia? Saya lihat regenerasi saat ini cukup bagus ya karena memang saat ini kita juga pelatnas, ada juga atlet-atlet yang muda dan juga NPC sendiri sudah ada SKO ya, SKO disabilitas di Solo. Itu juga tujuan untuk bisa lebih mempercepat adanya regenerasi untuk atlet disabilitas Indonesia. Tapi memang perlu waktu ya, perlu jam terbang, perlu juga dilatih secara kontinu agar atlet-atlet ini siap bersaing di Asia Tenggara dulu, setelah itu Asia dan juga bisa sampai di level Paralimpik. Baik. Bung David, dari pencapaian Anda saat ini, apa kemudian yang ingin Anda sampaikan untuk orang-orang terdekat Anda, baik itu pelatih Anda, keluarga, masyarakat Indonesia maupun para atlet-atlet yang juga mungkin terinspirasi oleh Anda? Yang pastinya bersyukur kepada Tuhan, puji Tuhan, terus juga berterima kasih kepada pelatih-pelatih saya semuanya, baik pelatih di NPC maupun pelatih-pelatih saya sebelumnya dulu waktu saya masih sebelum masuk NPC juga. Terima kasih semuanya juga kepada pastinya orang tua, istri, keluarga semua, anak yang terus mendukung saya masih bisa eksis sebagai atlet para tenis meja, dan juga untuk mungkin mungkin bisa memberikan motivasi kepada anak-anak muda disabilitas Indonesia bahwa keterbatasan fisik, kelemahan fisik itu akan menjadi kekuatan kita kalau kita bisa terus berjuang, kita terus semangat, kita terus mengembangkan ya apa yang kita miliki, talenta kita, bakat kita. Bisa contoh teman-teman Paralimpik Indonesia, ada Widi yang sudah mendapatkan medali perak juga luar biasa, dan juga atlet-atlet yang lain juga, yaitu harus bisa dicontoh, bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi motivasi khususnya buat anak-anak muda disabilitas Indonesia agar terus berjuang dengan keterbatasan yang ada. Terakhir, Bung David, rencananya Anda bersama Sabto Yoga, Widiasi, dan kawan-kawan akan diterima oleh Presiden Joko Widodo di Istana. Apa kemudian yang ingin Anda sampaikan kepada Presiden nantinya? Ya pastinya bersyukur aja ya, bersyukur karena kita juga disamakan dengan atlet-atlet Olimpiade Indonesia, bahwa perhatian pemerintah sungguh luar biasa kepada atlet-atlet Paralimpiade saat ini.
tidak ada perbedaan sama sekali. Jadi kita bersyukur bahwa pemerintah, Pak Presiden juga Pak Menpora menerima Ketua NPC dan juga semua atlet-atlet NPC Indonesia, Paralimpik Indonesia. Baik, terima kasih David Yakob sudah berbincang bersama kami dan sekali lagi selamat atas perolehan medali perunggu untuk turnamen Paralimpiade 2020 di cabang olahraga tenis meja. Sekali lagi selamat dan selamat malam. Ya, terima kasih. Sama-sama.